Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, Nabi bersabda, para sahabat berfatwa, kiai dan ulama berdauh, dan Muhammad Haris berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya muliakan pengasuh Pondok Pesantren Nurul Amin Al-Mukarram Kiai Haji Lukman Hakim LC, dan yang saya hormati segenap asatid wal ustadah, dan yang saya hormati panitia pelaksanaan Harlah Pondok Pesantren Nurul Amin yang ke-35, dan tak lupa kepada teman-teman dan para masyarakat yang telah hadir. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur Alhamdulillahirabbil alamin kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kepada kita rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul pada acara malam hari ini dengan keadaan yang sehat walafiat. Yang kedua, salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau rela bermandian darah, terselimuti pedang dan terhujani anak panah demi memperjuangkan agama Islam dan menegakkan kalimat tauhid. Li'ala'i kalimatillah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti antum telah tahu bahwa saya berdiri di sini bukan hanya menyampaikan satu patah atau dua patah kata, akan tetapi akan saya potong-potong menjadi berpatah-patah hingga menjadi 1000 patah kata. Para hadirin yang dirahmati Allah, Allah berfirman di dalam Al-Quran, Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang berada di atas bumi ini pasti akan musnah, dan zat Tuhanmu lah yang maha tinggi dan maha mulia, itulah yang kekal. Dengan ayat ini jelas bahwa tidak ada waktu kecuali ada batasnya. Tidak ada usia kecuali berakhir dengan ajal, dan tidak ada suatu pun kecuali berakhir dengan suatu kemusnahan. Bahkan dengan tegas lagi Allah berfirman, Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan mati. Jadi jelas bahwa kematian adalah suatu kepastian hidup. Berani hidup, berani mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ish ma syi'ta fa innaka mayyitun, wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufarikun, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Hiduplah sekehendakmu, maka sesungguhnya engkau pasti akan mati. Dan cintailah siapa saja yang kau suka, maka sesungguhnya engkau akan berpisah dengannya. Dan berbuatlah sekehendakmu, sekarepmu, maka sesungguhnya engkau akan mendapat balasan. Saudara-saudara sekalian, oleh karena itu kita tidak boleh takut terhadap suatu yang pasti. Akan tetapi
yang harus kita takutkan ialah keadaan kita pada akhir hayat kita. Apakah menjadi orang yang su'ul khatimah atau sebaliknya menjadi orang yang husnul khatimah? Sebab inilah yang menentukan kita pada kehidupan berikutnya setelah mati. Karena mati hanyalah garis pemisah antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Telah disampaikan oleh Rasulullah, perbandingan antara hidup di dunia dengan hidup di akhirat hanyalah bagaikan setetes air dengan lautan samudra. Mad dunya fil akhirati illa kama yaj'alu ahadukum asbu'ahu fil yam falyanzur bima yarji'. Tidaklah dunia ini dibandingkan dengan akhirat kecuali seseorang dari kamu meletakkan jari telunjuknya di atas lautan, maka lihatlah apa yang jatuh kembali dari jari telunjuknya. Dan di dalam Al-Quran Allah telah memberi perbandingan bahwa satu hari di akhirat ialah sama dengan 1000 tahun pada perhitungan manusia di dunia. Wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Saudara-saudara sekalian, oleh karena itu telah disinyalir oleh Rasulullah adalah suatu kebodohan yang besar bagi seorang yang hanya tinggi angan-angan untuk kehidupan keduniaannya, akan tetapi ia lupa kepada kehidupan akhiratnya. Mengapa saudara-saudara sekalian? Sebab apapun yang dicapai dari cita-citanya pasti akan musnah. Rumah mentereng pasti akan ia tinggalkan. Sanak familinya pasti akan berpisah dengannya. Sementara sekecil apapun baik buruk perbuatannya pasti tidak akan lepas dari catatan. Amal pasti tidak akan lepas dari suatu balasan. Bapak, Ibu dan para santri calon penghuni syurga yang dirahmati Allah, tidak seorang pun dunia ini yang berhak hidup kekal dan tidak seorang pun yang bisa lari dari kematian. Sebab kalau hidup kekal itu bisa diberikan kepada seorang, tentu yang lebih berhak menerimanya hanyalah para nabi dan rasul. Dan jika hidup kekal itu bisa diberikan kepada seorang nabi dan rasul, tentu yang lebih berhak yang menerimanya, yang lebih pantas menerimanya hanyalah nabi kita sebagai asraful mursalin, yakni paling mulianya para utusan, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak seorang pun yang bisa lari dari kematian karena kegantengannya, kekayaannya, kepintarannya dan kedudukannya. Sebab kalau dengan hal-hal tersebut hidup kekal bisa diberikan kepada seorang, tentu Nabi Yusuf, Nabi Sulaiman, Raja Fir'aun dan Qarun, tentu mereka tidak akan meninggal dunia. Akan tetapi di manakah seorang Nabi Yusuf yang paling ganteng? Di manakah seorang Nabi Sulaiman yang mempunyai kerajaan di timur dan di barat? Dan di manakah seorang Qarun yang mempunyai kekayaan yang mana kunci gudangnya yang terbuat dari emas itu tidak sanggup dipikul oleh puluhan orang yang kuat dan kekar. Wa ataina minal kunuzi ma inna mafatihu latanu bil usbati ulil quwwah. Oleh karena itu para pujangga berkata, apabila ajal telah mencengkramkan kuku-kukunya, maka semua jimat tidak akan ada gunanya. Wa idza maniyatul anshabat adfaruha fa kullu tamimin la yanfa. Dan pujangga lain pun berkata, apabila ajal telah turun di halaman rumahnya, maka langit dan bumi tidak akan sanggup melindunginya. Wa idza nazalat bi sahatihil manaya fala ardah taqihi wala sama. Saudara-saudara sekalian, kalau Allah mengatakan hidup di dunia ini ialah permainan belaka dan suatu yang melalaikan,
la'ibu wa lahun. Dan para musisi mengatakan sebagai sandiwara, itu artinya bahwa hidup ini bukanlah kehidupan yang hakiki. Dan jika baginda Rasulullah mengatakan hidup dunia ini ialah bagaikan seorang musyafir yang berteduh di bawah pohon, atau diumpamakan sebagai orang asing di negeri orang yang pulang ke kampungnya. Gharibun au abiru sabil, laksana orang yang menyeberang jalan. Itu artinya bahwa hidup ini hanyalah sebagai tempat transit yang selanjutnya menuju terminal terakhir, yaitu akhirat. Para hadirin yang dimuliakan Allah, kita telah sama-sama mengetahui bahwa di akhirat hanya ada dua terminal abadi, yaitu kekal di syurga atau kekal di neraka. Bagi orang kafir, jelas mereka akan kekal di neraka secara langsung tanpa melewati terminal syurga. Akan tetapi bagi seorang mukmin dan muslim seperti kita, ada yang kekal di syurga tetapi setelah melewati terminal neraka, yaitu muslim yang masih berdosa. Dan ada pula yang langsung menuju syurga tanpa harus melewati terminal neraka, yaitu mukmin atau muslim yang tidak berdosa atau telah diampuni dosanya. Tentu hanya satu yang menjadi cita-cita kita, yaitu kekal di syurga tanpa harus melewati terminal neraka. Akan tetapi ketahuilah bahwasannya syurga hanyalah tempat bagi orang yang bersih dari dosa. Kita sebagai manusia biasa tentu tidak akan lepas dari kesalahan dan dosa. Akan tetapi yakinilah bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pengampun terhadap siapapun yang ingin bertaubat dengan cara taubatan nasuha. Tetapi adalah suatu kebodohan dan omong kosong bagi seorang yang ingin satu tujuan tetapi ia enggan untuk melewati di atas jalannya. Ketahuilah, para pujangga berkata, tarjun najata walam tasluk masalikaha, innas safinata la tajri 'alal yabas. Kau mengharap keselamatan tetapi engkau enggan untuk melewati di atas jalannya. Hei, ketahuilah bahwasannya kapal layar tidak akan bisa berlayar di tempat yang kering, alias akan mustahil akan sampai pada tujuan. Maka mustahil pula bagi kita akan sampai tujuan yang kita inginkan, yaitu syurga abadi, kalau kita enggan untuk melewati di atas jalannya, yaitu dengan cara taubatan nasuha. Oleh kerana itu, marilah kita semua selalu bertaubat dan bertaubat dengan cara taubatan nasuha. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Demikian pidato yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan yang tidak berkenan di hati anda. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.